Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Masih bersama gue Riza Prastia, yes. Seperti biasa, gue kedatangan bintang tamu yang hebat banget nih. Dan saat ini di sebelah gue sudah ada Teh Ita, yaitu relawan sosial. Halo. Teh Ita, boleh dong perkenalan dulu nih. Teh Ita nih, apa sih ini relawan apa gitu loh? Boleh, silakan. Halo, nama gue Ita. Gue itu relawan sosial. Relawan sosial berjasa dan berprestasi. Kemarin dapat penghargaan itu. Oke. Itu penghargaan Dari OASE. OASE tuh apa tuh Teh? Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Bersatu. Oh, mantap juga tuh ya. Tapi Teh Ita udah lama jadi relawan tuh. Bisa dapetin penghargaan itu udah lama jadi relawan Teh? Saya jadi relawan sejak 2016. 2016 berarti kurang lebih 6. Berapa sih? Iya, 6 tahun ya? Iya, 6 tahun ya Teh? Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Tuh selama itu udah melalang buana kemana aja tuh Teh? Udah kemana-mana, pokoknya yang penting sehat terus. Jadi relawannya itu mulai dari kader Posyandu. Oh, berarti awal mula Teh Ita menjadi kader ini berawal dari kader Posyandu. Kader Posyandunya tuh berarti penyuluhan juga tuh ya? Iya, abis kader Posyandu barulah kader KB. Kader KB. PSM juga. Oke. Dan PSM juga. Lalu lah ikut itu pelatihan Tagana. Jadi ikut Tagana juga. Pemicunya apa Teh? Masuk menjadi relawan ke dunia relawan tuh apa pemicunya Teh? Maksudnya ada kepuasan batin tersendiri kalau misalkan jadi relawan itu. Kalau kita bantu orang, kalau orang itu senang, kitanya senang gitu. Berarti ada hal yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya? Iya, betul. Intinya mah seneng gitu. Seneng banget. Seneng aja, seneng. Walaupun capek, tapi hati seneng tuh rasanya tuh puas aja gitu. Puas. Daripada nggak seneng, jalaninnya setengah-setengah, capek malah jadi gondok di hati. Betul. Fokusnya ke apa Teh? Menjadi relawannya Teh? Karena kan relawan tuh banyak ya jenisnya kan? Ada mungkin yang relawan sosial dia ngajarin baca tulis gitu kan, bantuan-bantuan ketika ada bencana dan lain sebagainya. Kalau Teh Ita lebih fokusnya kemana tuh? Saya ke bantuan-bantuan ke konseling sama kemarin tuh ada salah satu program yang P2KSS untuk bantu baca tulis buta warna. Yang di P2KSS di Neglasari itu juara 1. Oh, itu juara 1 juga? Iya. Hebat banget, ini prestasinya juga udah ada banyak banget. Oke, Teh Ita sempat ngomongin tentang bantuan sosial dan juga penyuluhan. Ya. Nah itu apa tuh Teh? Konseling apa Teh? Tentang pernikahan dini, tentang KB. Kadang saya memberikan baiknya untuk ber-KB itu seperti apa. Terus ada efek sampingnya kayak gitu. Pernikahan dini itu harusnya itu usia berapa? Jadi masa reproduksi si perempuan ini harus udah siap. Jadi itu yang sering saya bahas sama warga atau masyarakat remaja kadang yang suka konseling kalau masalah pernikahan dini. Tapi Teh Ita ya, nih ngobrolin lagi soal pernikahan dini. Pernikahan dini. Ini kan banyak banget yang terjadi di Kota Tangerang, apalagi di Indonesia deh gitu. Pernikahan dini tuh semakin marak. Yang biasanya Teh Ita temuin di lapangan tuh penyebabnya apa tuh Teh? Karena pergaulan ya. Pergaulan itu udah pasti. Udah gitu kan dari si orang tuanya juga tidak memberikan amanat yang baik, maksudnya dikasih omongan yang baik gitu. Jangan sampai begini misalkan. Nanti begini gitu. Berarti istilahnya kayak nggak ada edukasi sejak dininya lah ya. Ya, jadi pada saat dia lulus SD aja udah pakai make up list gitu. Waduh. Makanya saya suka kaget, kamu usianya berapa? Usianya saya baru 12 Bu. Hah? Udah kan saya kaget kadang di situ. Makanya ibunya yang sering saya kasih edukasi. Oh iya benar. Saya mengedukasi orang tua yang punya remaja. Biar dari orang tuanya. Dari orang tuanya, lalu orang tuanya bisa ke anak. Betul. Nanti bisa anak itu bisa jaga, maksudnya menjaga kehormatannya lah. Karena banyak 15 tahun nikah muda. Tapi selain dari pergaulan tuh biasanya karena apa Teh? Karena kan yang aku mungkin kita pribadi ya, kita semua tahu lah ya gitu. Kayak
zaman sosial media sekarang tuh banyak banget Nah, konten-konten itu. yang menyebarkan kayak ih nikah muda tuh enak tahu, seru tahu, ini tahu. Ya iya seru, enak kalau kalian yang berkecukupan. Lah kita Iya gitu ya. makanya. Enggak, kalau di kampung itu kan karena ekonomi kan. Oke. Ekonominya itu udah gitu SDM-nya kan. Oke. Karena dia maksudnya kurang masuk, orang tuanya itu tidak memprioritaskan anak itu pendidikan anak gitu. Jadi kalau misalkan dia udah SD dia nggak mau sekolah, ya udah Nikah bebas aja deh. aja. Gitu. Ya udah bebas deh. Ya udah. Terserah mau kemana gitu ya. Nah itu yang saya tekankan sama orang tua. Kadang kan saya edukasi, kalau bisa anaknya menikahnya nanti usia 21, kalau perempuan laki-laki 25 sesuai BKKBN kan gitu. Saya sih sekarang 24 ya. Masih ada 1 tahun lagi 1 untuk tahun lagi laki-laki. Iya, minimal Iya. minimal ya kan. Iya. Tapi kalau aku pribadi sih bener sih. Aku setuju sama Teita tadi bilang kalau misalnya memang pernikahan dini yang terjadi saat ini nih karena kurangnya edukasi Ya, sejak betul. dini dari orang tua, dari keluarga ya gitu. Karena aku pribadi teh, aku tuh kalau di keluarga dari orang tua, dari bapak, dari ibu tuh memang tidak membebaskan sih, tapi lebih ke ngasih opsi. Ya. Kalau misalnya kamu nanti nikah umur sekian, belum punya apa-apa gitu, belum terlalu mapan, nanti susahnya gimana. Iya, betul. Aku sih pasti diajarinnya gitu Harusnya sih. seperti itu memang. Heeh. Makanya aku sekarang umur 24 juga belum kepikiran teh. Iya. Tapi pacar udah punya? Udah, alhamdulillah udah punya gitu. Alhamdulillah udah punya dan ya mengertilah hal-hal yang seperti itu yang makanya jauh-jauh aja. Iya betul. Nggak berani. Takut soalnya belum punya apa-apa. Iya. Tapi Teita sendiri, balik lagi kita ngobrolin ke kegiatan Teita sebagai relawan. Tadi kan Teita menyebutkan penyuluhan dan lain sebagainya. Kegiatannya apa lagi Teh selain itu Teh? Saya tuh suka mencari, suka memberikan penyuluhan, tapi mencari jalan. Setiap itu kan lapangan terus. Nah, mencari KB, akseptor KB. Oke. Kalau misalkan jarak anaknya itu 2 tahun, sedangkan dia banyak, nanti saya berikan konseling tentang MKJP gitu. MKJP apa tuh Teh? Metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, itu dia. Itu saya. Nggak- Jadi saya edukasi, jika dia mau ber-KB ya saya dampingi. Berarti itu KB juga nggak sembarangan ya? Enggak, Iya. harus benar-benar. Harus benar-benar semuanya tuh serba harus Iya, dikonselingkan. betul. Nggak bisa semena-mena kayak kita main asal aja, main ini aja itu. Yang ada nantinya ya hal-hal yang tidak diinginkan lah ya terjadi, betul. ya Iya. kan. Betul. Tapi Teh, kalau aku pribadi ya ngeliat Teh Ita nih sebagai relawan sosial yang bergerak di pernikahan dini, ini keren banget. Aku serius nih, nggak peres. Aku kagum karena nggak banyak lagi orang yang memang benar-benar apa ya teriak-teriak, yang mau dan teriak-teriak janganlah pernikahan dini karena apa ya di masyarakat luas tuh masih kayak ya udah emang kenapa anak-anak saya gitu kan. Kadang gitu memang orang tua, biarin aja anak-anak saya, emang kita mau ngapain, enggak gitu juga. Iya kan, nah itu dia. Kalau Itu. masih bisa nanti pada waktunya dia harus menikah 21 tahun, ya silakan menikah. Kalau di bawah 20 tahun tiba-tiba mau ditikahin, apakah nanti kedepannya itu anak ibu akan bahagia kan? Nah itu dia. Apakah udah siap Iya, untuk itu alat dia. reproduksinya kan gitu? Tambah lagi kan juga Kota Tangerang tuh lagi fokus mencegah stunting kan, Nah, terjadinya itu. stunting. Nah. Pernikahan dini adalah suatu apa ya? Penyebab lah, Ya, penyebab terjadinya stunting, ya kan? Makanya sebelum menikah, caltin itu calon pengantin itu harus diedukasi. Benar. Jadi kalau misalkan dia tahu nih, misalkan dikasih tahu nih, ada masa stunting itu 1000 hari HPK itu hari pertama kehidupan. Pada saat dia sebelum menikah, dia kan harus kesehatannya harus benar-benar. Jadi asupan gizinya harus benar-benar. Pada saat dia nanti setelah menikah, dia kan pasti akan hamil. Nah, asupannya juga harus betul. Berarti benar-benar harus dijaga lah ya intinya ya. Iya, nanti kalau misalkan asupan gizi nggak baik, terus pola hidupnya nggak sehat, itu akan menyebabkan stunting. Benar. Teh, suka duka selama menjadi relawan apa Teh? Sukanya dulu deh, dulu. Sukanya saya senang banget. Kalau saya suka, pernah ya, ini pengalaman saya, mengantar OT.
orang terlantar, Oke. ibu-ibu. Oke. Ditelantarkan sama anak-anaknya. Waduh. Nah, anaknya itu dikabarin nggak mau nerima. Kita antar ke Cengkareng, Dinas Sosial UPT Cengkarengnya. Dia nangis tetap, kata dia gini, tolong Mbak teleponin anak saya, tolong biar saya dijemput. Oke. Diteleponin, dimatiin sama anaknya. Malah dia WA gini, tolong jangan kasih tahu saya udah nggak mau ketemu ibu saya lagi. Itu ibu loh, anaknya itu memang Muslim, pakai jilbab, ibunya ini non Muslim. Oh, oke. Iya, tapi masa sih kata saya seorang anak gitunya sama sama orang tua, apalagi ibu. Iya. Itu saya ngantor OT, saya pegangin tangannya, ibu makan sampai nasi 2 box itu nggak mau dimakan. Itu pengalaman saya ngantor OT itu yang paling ngenes banget kayaknya. Gimana ya, coba kalau orang tua kita di jalanan kayak gitu, kita langsung kepikiran tuh, nah kalau misalnya ini kejadian di hidup gue gimana nah ya? itu makanya Lihat orang tua gue begini gitu kan. diem aja si ibu itu sampai berkaca-kaca matanya, diem aja deh begini aja, kata dia, tolongin teleponin lagi anak saya. Kalau paling parah apa teh? Boleh dong kasih tau dong. Paling parah nih, separah apa sih kalau sampai diomelin tuh? Paling parah karena data warga nggak masuk, dia nggak dapat bantuan. Yang paling galak itu adalah orang yang mampu. Waduh. Orang mampu tapi mental miskin, kadang gitu. Berat. Apa tuh? Jadi istilahnya sebenarnya dia mampu tapi dia nggak dapat bantuan. Abis saya dimaki-maki. Dari rumah ke kelurahan, di jalanan, abis saya dimaki-maki. Iya kan diem. Bantuannya kan emang udah dikhususkan ya teh ya. Iya, saya tahan aja tuh. Saya sabar ya Pak, sabar. Emang nih gak bener nih, kata dia, permainan nih, sangkanya permainan. Saya kasih tahu step-stepnya untuk dapat itu tuh kayak apa gitu. Tetap aja dia nggak ngerti. Abis saya dimaki-maki di jalanan. Aduh. Itu paling parah. Itu bete banget sih yang kayak gitu sih. Banget. Gitu. Kayak orang kalau udah emosi tuh nggak mau denger omongan orang gitu. Betul. Padahal kalau misalnya dia mau denger, mau santai pun, ya udah ada kok jalannya gitu. Bisa kok, tenang aja, sabar aja gitu kan. Makasih banyak loh teh udah main ke Podeng nih, podcast bareng Tangerang TV. Oh ya teh, promosi. Kalau misalnya nih, siapa tahu ya kan, Sobat Tangerang nih yang nonton pengen konseling terkait tadi KB ataupun pernikahan dini, boleh? Kayak Instagram mungkin, Instagram? Oh ada, ya boleh. Kalau mau konseling atau tentang KB, mau tahu tentang KB atau tentang pernikahan diri, boleh IG saya, Ita Sanol. 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 Iya. Nah, tuh langsung aja ya dicek ya Sob ya di @itasanol. Tuh misalnya mau konseling gratis, langsung aja. Daripada bingung kan harus ngubungin ke siapa ya. Udah aja langsung DM Teh Ita. Pasti langsung dijawab dan dikasih tahu penjelasan-penjelasannya mengenai pernikahan dini dan juga KB. Kalau misalnya mau yang lain-lain gitu atau misalnya ngundang Teh Ita, misalnya kayak mau dong Teh Ita main ke sini bikin penyuluhan atau bikin kegiatan apa di tempat saya, gimana tuh? Bisa nggak Teh? Insya Allah bisa. Bisa. Di kemana tuh Teh? Sama IG sama, juga? ke IG juga boleh. Tuh ya pokoknya Sobat Tangerang tuh catet tuh @itasanol. Makasih banyak Teh Ita sekali lagi udah main ke sini. Makasih juga buat Sobat Tangerang yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Gua Riza Prastia pamit, Teh Ita pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.